Kejutan menanti. Kevin Dix siap perkuat timnas Indonesia. Terima kasih Erick Thohir untuk Presiden Prabowo Subianto. Ada kabar mengejutkan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kevin Dix, bek berbakat asal Belanda, mungkin akan tampil di laga penting melawan Jepang. Apa peran Prabowo Subianto dalam keputusan ini? Siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi, Maarten Paes berikan pesan kuat untuk timnas Indonesia. Menjelang dua laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi, Maarten Paes memberikan pesan yang penuh semangat untuk timnas Indonesia. Apa yang membuat kiper asal Belanda ini begitu percaya diri? Jangan lewatkan pesannya yang bisa menjadi motivasi bagi seluruh pemain. Pemain timnas Jepang puji timnas Indonesia, tapi skor laga masih sulit diprediksi. Apa yang membuat mereka terkesan? Pemain timnas Jepang memberikan pujian tinggi untuk kekuatan timnas Indonesia menjelang laga krusial. Namun mereka mengakui bahwa prediksi skor pertandingan ini masih sangat sulit. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu dihargai oleh lawannya? Kevin Dix resmi gabung, skuad timnas Indonesia tembus Rp547 miliar. Kini Garuda geser Arab Saudi, apa artinya ini? Dengan kehadiran Kevin Dix, nilai total skuad timnas Indonesia melonjak hingga Rp547 miliar, bahkan berhasil menyalip Arab Saudi. Apa dampak besar dari keputusan ini bagi timnas Indonesia dan persaingan di Asia? Fotografer bocorkan rencana oleh Romeni terbang ke Indonesia November 2024. Apa yang akan dibawa pemain ini ke tanah air? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Seorang fotografer mengungkapkan bahwa Ole Romeni berencana mendarat di Indonesia pada November 2024. Apa yang akan dibawa oleh pemain ini untuk timnas Indonesia? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kejutan menanti. Kevin Dix siap perkuat timnas Indonesia. Terima kasih Erick Thohir untuk Presiden Prabowo Subianto. Ada kabar mengejutkan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Kevin Dix, bek berbakat asal Belanda, mungkin akan tampil di laga penting melawan Jepang. Apa peran Prabowo Subianto dalam keputusan ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur Kevin Dix dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia melawan Jepang. Sebagai informasi, Kevin Dix baru menjalani sumpah WNI pada Jumat (8 November 2024). Hal ini membuat Kevin Dix sempat dikabarkan tak bisa debut bersama skuad Garuda ketika berjumpa Jepang. Pasalnya, jadwal yang ada cukup mepet. Duel timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November 2024. Kevin Dix diproyeksikan baru bisa bermain ketika timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Namun, kabar baik kini diterima timnas Indonesia. Erick Thohir memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Alhamdulillah, Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Pihak yang dimaksud yakni seperti Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hingga DPR RI. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu mendukung sepak bola Indonesia.
Ungkapan sama juga kepada DPR RI, Kemenpora dan Kemenkum, Kemendagri, KBBRI, serta semua pihak yang membantu proses naturalisasi Kevin Dix sehingga bisa selesai dengan cepat, ucap Erick Thohir. Terakhir, Erick Thohir berharap kehadiran Kevin Dix bisa membantu timnas Indonesia meraih hasil maksimal melawan Jepang. Tim asuhan Shin Tae-yong memang membutuhkan poin ketika bertemu Jepang. Hal tersebut untuk memperbaiki posisi di klasemen dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat 5 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin. Rafael Struijk DKK wajib finish di peringkat minimal 4 kalau tak mau tersingkir. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia semakin tangguh dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan lagi, ucap Erick Thohir. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi, Maarten Paes berikan pesan kuat untuk timnas Indonesia. Menjelang 2 laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi, Maarten Paes memberikan pesan yang penuh semangat untuk timnas Indonesia. Apa yang membuat kiper asal Belanda ini begitu percaya diri? Jangan lewatkan pesannya yang bisa menjadi motivasi bagi seluruh pemain. Penjaga gawang timnas Indonesia Maarten Paes siap menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. Tim Merah Putih akan menjamu Jepang terlebih dahulu pada Jumat 15 November 2024. Kemudian kontrak Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November mendatang. Jelang pertandingan ini, Shin Tae-yong telah memanggil 27 hingga 28 pemain timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi menjadi laga penting buat skuad Garuda. Hal ini karena timnas Indonesia harus bisa mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia ini. Pasalnya, saat ini timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan terjebak di posisi kelima klasemen grup C dengan poin sama Cina yang jadi juru kunci. Tim asuhan Shin Tae-yong sejak awal ditargetkan untuk bisa lolos ke putaran keempat, dengan syarat harus bisa finish posisi 4 besar klasemen grup. Untuk itu, berapapun poin yang didapatkan dalam 2 laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini sangat penting. Tentu saja berapapun poin yang didapatkan nanti bisa menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Maarten Paes pun sangat antusias untuk menghadapi laga penting ini. Pemain FC Dallas itu mengatakan bahwa laga melawan Jepang dan Arab Saudi merupakan pertandingan besar. Untuk itu, ia antusias menghadapi 2 laga tersebut. Minggu yang penting dengan 2 pertandingan besar di GBK, ujar Maarten Paes. Tak hanya menyebut bahwa laga tersebut penting, Maarten Paes pun berpesan kepada semua pihak termasuk supporter bahwa saat ini bersenang-senang. Saatnya untuk bersenang-senang, ucapnya. Pesan Paes ini pun langsung menimbulkan banyak reaksi dari para pemain timnas Indonesia maupun supporter. Tak sedikit pemain timnas Indonesia yang merespons dengan semangat tinggi. Ada Rafael Struijk, Jay Edzes, hingga Kevin Dix. Ayo berangkat, kata Jay Edzes. I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Pemain timnas Jepang puji timnas Indonesia, tapi skor laga masih sulit diprediksi. Apa yang membuat mereka terkesan? Pemain timnas Jepang memberikan pujian tinggi untuk kekuatan timnas Indonesia menjelang laga krusial. Namun mereka mengakui bahwa prediksi skor pertandingan ini masih sangat sulit. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu dihargai oleh lawannya? Pemain timnas Jepang, Yuto Nagatomo, melayangkan pujian untuk timnas Indonesia hingga dirinya juga sulit untuk memprediksi skor pertandingan. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang dalam pertandingan babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel timnas Indonesia kontra timnas Jepang bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Jelang bertanding melawan timnas Indonesia, Yuto Nagatomo selaku pemain timnas Jepang memberikan pandangannya terkait laga. Hal itu diutarakan oleh Yuto Nagatomo saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin dalam kurung 11 November 2024 pagi dini hari. Kepada awak media, Nagatomo memancarkan rasa percaya dirinya bahwa timnas Jepang akan dapat mengalahkan timnas Indonesia. Pemain berusia 38 tahun tersebut merasa pada timnas Jepang menang atas timnas Indonesia karena skuad Samurai Biru lebih kuat. Timnas Jepang memang kini begitu digdaya dalam persaingannya pada babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu itu belum terkalahkan dari 4 laga yang dijalaninya di grup C. Persisnya mereka berhasil memetik 3 kali menang dan 1 laga imbang lewat 4 pertandingan yang telah dilahapnya. Dari fakta tersebut, maka tak salah jika Yuto Nagatomo cukup percaya diri terhadap timnas Jepang bisa mencuri 3 poin dari kandang timnas Indonesia. Kami akan menang dalam kurung melawan timnas Indonesia, kata Yuto Nagatomo kepada awak media termasuk bolasport.com 11 November 2024. Kami adalah tim yang kuat, sangat kuat. Itu sebabnya kami akan menang, sambung mantan pemain Inter Milan tersebut. Meskipun percaya diri menyebut timnas Jepang bakal menang atas timnas Indonesia, Yuto Nagatomo tetap memberikan pujian untuk skuad Garuda. Nagatomo menyebut timnas Indonesia sudah berkembang ke level yang lebih baik. Timnas Indonesia juga adalah tim yang bagus, ucap Yuto Nagatomo. Ya, mereka dalam kurung timnas Indonesia telah tumbuh dan berkembang, sambungnya. Tak hanya memuji, Yuto Nagatomo bahkan sulit memprediksi hasil akhir timnas Indonesia versus timnas Jepang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Kevin Dix resmi gabung, skuad timnas Indonesia tembus Rp547 miliar. Kini Garuda geser Arab Saudi, apa artinya ini? Dengan kehadiran Kevin Dix, nilai total skuad timnas Indonesia melonjak hingga Rp547 miliar, bahkan berhasil menyalip Arab Saudi. Apa dampak besar dari keputusan ini bagi timnas Indonesia dan persaingan di Asia? KFVIN Dix masuk, harga skuad timnas Indonesia menembus Rp547 miliar. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 7 sebagai skuad termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, timnas Indonesia naik 1 posisi menggeser Arab Saudi yang turun ke posisi 8.
Harga skuad Arab Saudi mengalami penurunan dari 509 miliar rupiah menjadi 460,61 miliar rupiah efek absennya Salam Al-Dawsari di FIFA Matchday November 2024 karena cedera. Pesaing terdekat timnas Indonesia saat ini adalah Australia yang menempati peringkat 6 dengan 637 miliar rupiah. Jika pemain-pemain top seperti Miliano Jonathans Vitesse Arnhem, Pascal Struij Leeds United, Jairo Riedewald Royal Antwerp FC dan Ole Romani FC Utrecht gabung timnas Indonesia, nilai pasar skuad Garuda langsung melesat dan naik ke peringkat 3, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan masih berstatus tim nasional dengan skuad termahal di Asia. Skuad timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu saat ini memiliki harga di angka 5 triliun rupiah. Sementara Korea Selatan berada di angka 2,7 triliun rupiah, disusul Iran dalam kurung 853,44 miliar rupiah, Uni Emirat Arab dalam kurung 694 miliar rupiah, dan Uzbekistan dalam kurung 643,99 miliar rupiah. Sekarang tugas Shin Tae-yong mendongkrak performa timnas Indonesia. Memiliki materi yang menempati posisi 7 termahal di Asia, Shin Tae-yong sewajarnya bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Setelah gagal menang di 4 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sanggupkah timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menumbangkan Jepang? Jika hasil positif disabet melawan Jepang, kepercayaan diri Kevin Dix dan kawan-kawan disinyalir akan meningkat. Hal itu tepatnya saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 grup C pada Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while Fotografer bocorkan rencana Ole Romani terbang ke Indonesia November 2024. Apa yang akan dibawa pemain ini ke tanah air? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Seorang fotografer mengungkapkan bahwa Ole Romani berencana mendarat di Indonesia pada November 2024. Apa yang akan dibawa oleh pemain ini untuk timnas Indonesia? Fotografer asal Belanda, Milan Camille, membocorkan rencana Ole Romani tiba di Indonesia pada November 2024. Pria yang rutin memotret langsung Ole Romani ini memiliki hubungan dekat dengan penyerang berusia 24 tahun tersebut. Minggu 10 November 2024, Ole Romani mengunggah foto terbaru di akun Instagramnya @OleRomani. Ia membagikan momen sedang mendribel bola di laga FC Utrecht versus Heracles Almelo di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025 pada Sabtu 9 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Ole Romani bermain 31 menit dan membantu FC Utrecht menang 1-0 atas tim tamu. Dari sekian komentar yang ada di kolom unggahan Ole Romani, komentar Milan Camille paling menarik perhatian. Milan Camille meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan. Sekadar diketahui, emoji salaman identik dengan momen salaman Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan calon pemain timnas Indonesia. Alhasil, kode dari Milan Camille dibalas dan disukai banyak netizen tanah air. Rumor kehadiran Ole Romani di Indonesia pada November 2024 pertama kali mencuat setelah wawancara anggota Komisi XI 3 DPR RI, Jamaluddin Idham, dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional viral.
Dalam wawancara tersebut, Jamaluddin Idham ditanya siapa pemain keturunan selanjutnya yang akan menjalani proses naturalisasi setelah Kevin Dix. Dengan tegas, Jamaluddin Idham menyebut nama Oleh Romanyi. "Saya rasa kita punya Oleh Romanyi. Ia merupakan striker mumpuni yang bisa menjadi harapan timnas Indonesia dalam waktu dekat," kata Jamaluddin Idham. Jika Oleh Romanyi benar datang pada periode FIFA Matchday November 2024, pesepak bola lincah ini baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia dalam kurung 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025.